Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja lapangan di Rumah Sakit Ihsan Medical Center Bintaro yang dilaksanakan pada periode 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Di sini saya akan mempresentasikan, berikut ini adalah daftarnya. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih menekankan pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, di mana obat-obatan dan alat kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting sebagai penunjang dalam penyembuhan penderitaan sehingga dibutuhkan pelayanan yang baik. Seorang farmasis yang bekerja sebagai tenaga profesional di rumah sakit bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perbekalan farmasi, yaitu mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemberian informasi yang baik terhadap sesama petugas kesehatan maupun pasien dalam pemantauan dan penggunaan obat serta pemantauan dari segi sosial ekonomi. Farmasi merupakan profesi di bidang kesehatan, di mana ciri-ciri profesi adalah keahlian didasarkan atas pengetahuan teoritis, di mana seorang farmasis dididik dan menerima pengetahuan yang khas yang tidak akan diperoleh di bidang lain. Berikutnya adalah tujuan membuat laporan PKL yang memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. 1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Yang kedua, memperkokoh kesesuaian dan kesepadaan antara sekolah dengan dunia kerja, memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Yang keempat, yaitu untuk mencapai visi dan misi SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Yang kedua adalah tujuan khusus. 1. Memberikan latihan kepada siswa untuk sikap siap mental dalam menghadapi tantangan dunia nyata pada lingkungan pekerjaan. Yang kedua, mempelajari serta mengevaluasi pelayanan kesehatan di RSIMC Bintaro, serta membandingkan nilai ideal pada teori dan kenyataan. Berikutnya adalah manfaat pelaksanaan PKL. Yang pertama yaitu kegunaan PKL bagi siswa. 1. Mendapatkan informasi mengenai alur kerja perusahaan yang sebelumnya tidak diketahui siswa. Yang kedua, menambah wawasan serta pengalaman siswa dalam dunia kerja sesungguhnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam dunia kerja. Yang keempat, membantu siswa dalam memperoleh bahan guna penyusunan laporan PKL. Yang kedua adalah kegunaan PKL bagi RSIMC Bintaro. 1. Membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, membantu mempersiapkan siswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas, bertanggung jawab, serta profesional. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya bab 2, yaitu tentang kegiatan inti. Yang pertama adalah tahapan pelaksanaan PKL. 1. Pembekalan PKL dilakukan oleh Dinkes Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 Desember 2022. Yang kedua, pengantaran PKL dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023 oleh guru pembimbing masing-masing. Yang ketiga, monitoring PKL dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023 untuk mengetahui perkembangan dalam melaksanakan PKL serta ilmu apa saja yang telah didapatkan di sana dan kendala apa saja yang ada dan juga cara mengatasinya.
Yang keempat, penjemputan PKL. Penjemputan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 oleh guru pembimbing. Yang kelima, laporan PKL. Setelah melaksanakan praktek kerja lapangan, saya mendapatkan pengalaman bekerja di rumah sakit IMC Bintaro dan banyak pembekalan untuk kedepannya, dan saya juga mengetahui lebih banyak jenis-jenis obat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan mengetahui dosis serta cara penggunaannya. Yang kedua, yaitu kompetensi yang dihasilkan. Yang pertama, yaitu pembelajaran yang didapat di tempat PKL. Saya dapat pengalaman dan beberapa hal baru tentang farmasi, seperti pelayanan obat kepada pasien, mengetahui kartu stok, mengetahui nama-nama obat yang ada di RSIMC Bintaro, mengetahui alur penerimaan resep obat hingga obat diterima oleh pasien dan sebagainya, serta dapat pengetahuan tentang indikasi obat, efek samping obat, dan diagnosa penyakit. Yang kedua, tugas khusus yang saya jelaskan yaitu tentang penyakit bronkitis. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkitis bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Bronkitis yang memburuk dan tidak ditangani beresiko menyebabkan pneumonia. Pneumonia sendiri dapat ditandai dengan nyeri dada, demam, dan penurunan kesadaran. Bronkitis akibat infeksi bisa berasal dari virus atau bakteri. Sementara penyebab bronkitis non-infeksi antara lain kebiasaan merokok dan paparan debu atau polusi. Berikut ini adalah dokumentasi resep yang akan saya analisis. Terdapat obat cefixime, ambroxol, dan juga salbutamol. Yang pertama ada cefixime. Indikasinya untuk mengobati infeksi saluran kemih tanpa komplikasi otitis media, faringitis dan tonsilitis, bronkitis akut dan kronis. Efek sampingnya yang mungkin timbul setelah mengkonsumsi cefixime adalah sakit kepala, sakit mah, perut kembung, dan diare. Yang kedua ada ambroxol. Indikasinya sebagai sekrotorik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis, khususnya pada eksoserbasi, bronkitis kronis, dan bronkitis asmatik. Dan ada beberapa efek samping yang mungkin timbul setelah mengkonsumsi ambroxol, yaitu sakit perut, mual, dan tenggorokan kering. Yang ketiga yaitu salbutamol. Indikasinya sebagai bronkodilator kerja cepat pada penanganan asma dan penyakit paru. Yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol adalah pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, dan nyeri otot. Berikutnya adalah proses kerja. Pada resep di atas, sediaan obat yang diminta diberikan hanya dalam bentuk tablet atau kaplet dengan dosis yang sudah ditentukan, sehingga obat tersebut tidak perlu dibuat menjadi sediaan serbuk atau konsul dan tidak memakai perhitungan bahan dalam resep. Prosedur pembuatan. Pengambilan obat. Pada saat pengambilan obat dari tempat atau rak penyimpanan obat, petugas memilih obat dengan membaca label atau nama obat pada wadah yang dicocokkan dengan yang tercantum pada resep, seperti cefixime 200 mg 15 kapsul, ambroxol 30 mg 15 kaplet, salbutamol 2 mg 15 tablet. Untuk signanya, cefixime diminum 2 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan, ambroxol diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, salbutamol 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Bagian terakhir yaitu bab 3 tentang penutup. Kesimpulan selama saya melaksanakan kegiatan PKL di RSIMC Bintaro, saya mendapat pengalaman dan beberapa hal baru tentang farmasi, seperti pelayanan obat kepada pasien, mengetahui kartu stok, mengetahui nama-nama obat yang ada di RSIMC Bintaro,
mengetahui alur penerimaan resep obat hingga obat diterima oleh pasien dan sebagainya, serta dapat pengetahuan tentang indikasi obat, efek samping obat, dan diagnosa penyakit. Ada juga saran-saran. Yang pertama adalah saran untuk pihak rumah sakit, yaitu hubungan pembimbing sekolah dengan pembimbing lapangan harus lebih ditingkatkan lagi agar komunikasi tetap terjaga untuk mengetahui perkembangan siswa di instalasi farmasi RSIMC Bintaro. Lalu hubungan pembimbing sekolah dengan siswa harus tetap terjaga agar komunikasi dan kerjasama lebih baik. Yang kedua, saran sebagai pihak sekolah, memberikan ilmu atau pengarahan yang lebih banyak agar pengetahuan siswa tentang dunia kerja dapat diterapkan. Lalu, menjaga komunikasi yang sudah terjalin dan siswa harus lebih diterapkan lagi sistem pembelajaran ruang lingkup lapangan pekerjaan. Dan berikut adalah lampiran dokumentasinya yang sudah saya lakukan di RSIMC Bintaro. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.